Mereka berarti statusnya tersembunyi. Nah, yang disembunyikan benar-benar DPO-nya atau ada hal yang disembunyikan mengenai 3 DPO ini? Hola netizen yang tercinta, Wirang Birawa Master Pembaca Firasat meramalkan 3 pelaku Vina dan Eki tidak lama lagi bakal ditangkap polisi. Ketiga pelaku yang masih buron yakni Andi, Dani, Peggy alias Perong. Di Treskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan berjanji bakal menangkap 3 DPO Vina dan Eki. Keluarga ketiga buronan itu juga akan diperiksa ulang oleh kepolisian. Kasus Vina Cirebon kembali ramai setelah filmnya berjudul Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Kasus dan film tersebut menyisakan hal yang belum terungkap, yakni buronnya 3 pelaku yang belum tertangkap. Dalam unggahannya di Instagram, Wirang Birawa meramal ketiga pelaku serta Vina dan Eki bakal tertangkap sebentar lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah viralnya kasus Vina, fakta-fakta baru mulai terungkap. Yang pertama, ternyata ayahnya Eki yang menjadi korban bersama Vina itu adalah seorang polisi. Ayahnya seorang polisi saja 8 tahun tidak terungkap. Maka jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat bertanya-tanya, apa jangan-jangan si pelaku ini ayahnya pangkatnya lebih tinggi daripada ayahnya Eki sebagai korban. Kemudian yang kedua, pengacara narapidana yang tertuduh itu sekarang mulai berbicara bahwasanya mereka ini adalah korban rekayasa. Maka jangan salahkan masyarakat ketika mereka bertanya, apa jangan-jangan ini kasus dipaksakan, nyari tersangkanya itu asal comot aja. Maka kalau sudah begini ceritanya, kepada siapa lagi masyarakat mempercayakan hukumnya gitu loh. Maka jangan salahkan masyarakat. Kalau sekarang masyarakat lebih percaya kepada panglima hukum sesungguhnya, yaitu siapa? Netizen Indonesia. Maka dengan ini saya panggil kalian panglima netizen, panglima hukum netizen Indonesia, kawal terus kasus ini. Ada apa di Cirebon? Ada empal gentong, ada nasi jamblang. Bukan. Maksudnya itu jajaran polisi papan atas, jajaran polisi tertinggi udah pada berkomentar tuh, udah pada ngomong. Terusnya Hotman Paris, terusnya para dukun paranormal. Ngomong apa? Ngomong kasusnya Vina. Cuman kenapa jadi pada turun gunung udah 8 tahun ya? Apa nunggu viral dulu? Set deh kalau nonton filmnya, sedih, nggak kuat, bener dah. Saya aja nangis berlinang air mata, lebay. Iya tapi bener sedih. Cuman jadi bingung aja, udah 8 tahun itu tibang pelakunya 3 bocah ya. Kayak tikus nyinying agak ketangkap juga. Lah pada sembunyi di mana itu cecurut? Jadi nunggu viral dulu baru dibuka lagi kasusnya. Ya mudah-mudahan aja dah cepetan ketangkep biar pada dapat keadilan para korban. Heran banget habisnya polisi mah apaan sih yang kagak bisa ditangkap? Jibril gak ditangkap, ono Lia Eden ngaku Jibril tangkap. Ya mudah-mudahan dah segera ketangkap itu para tikus nyinying. Sepurane sing akeh lho Pak, iki tenan iki aku njaluk sepuro sing akeh. Saya turut berduka, turut berbelasungkawa, turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa Bapak dan keluarga gitu atas meninggalnya anaknya Bapak. Lah iya toh Pak, sampean kan polisi toh Pak. Dek pangkate sampean iki yo dhuwur lho Pak. Tapi kok yo ora iso nyekel dalange iki lho Pak. Dalange kasus Vina iki lho. Kok yo ora iso kecekel ngono lho. Maksude iki kok mek sing krucuk-krucune tok ya to. Sing dalange iki lho piye iki ceritane kok iso ora kecekel iki lho. Yo janoe. Wis Pak, muga-muga anggotane sampean iki iso bener-bener bekerja keras nangkep pelaku utamane lho. Dalange iki lho ngono lho Pak. Yo sampai pengacarane Pak Prabowo barang iki turun tangan iki Pak. Yo jan pokoke. Yo sing sabar Pak. Nah niki semoga-moga ndang kecekel ngono lho. Dalange utamane kuwi. Pak ngono ya Pak, sing sabar. Matur nuwun Pak. Hey netizen, kalian sadar gak sih bahwa kematiannya Vina ini sudah 8 tahun, tapi kayak baru terasa kemarin dukanya. Karena apa? Karena terbongkar lagi kasusnya. Ayo semuanya netizen yang baik hati, jangan sampai kasus ini terkubur dan tenggelam. Kita harus korek terus, kita harus cari si pelaku itu 3 lagi. Kita harus cari si pelaku itu
supaya kita dapatkan langsung ya. Kita bantu keluarganya Vina, kita kasih kebahagiaan untuk keluarga Vina ya, supaya keluarganya Vina itu biar tenang ya, biar lega. Udah tahu si pelakunya itu ya, ayo kita tangkap ya. Cuman 3 orang doang loh ya, 3 orang doang, larinya cuman ke wilayah Jakarta dan kota ya. Ayo kita cari keluar Jawa juga ya, kita tangkap anak itu. Yuk semuanya netizen yang pintar, tangkap semuanya. Dan juga ini ya, buat orang-orang yang sultan-sultan, buat bapak polisi ya, menteri atau presiden ya, atau juga ini produser film, ayo bantu keluarganya Vina ya. Jangan sampai keluarga Vina itu ada yang mengusik. Kasih tempat yang nyaman dan tempat yang aman pokoknya. Ayo semuanya bantu ya. Buat kalian orang-orang baik, kita cuma bisa mendoakan aja yang terbaik untuk keluarga Vina. Ayo orang-orang baik, netizen yang pintar, kita tangkap si pelaku itu. Cus. Jadi biar gue kasih yang to the point aja ya. Yang pertama, kenapa di 2016 saat geng motor di Cirebon sedang marak-maraknya dan banyak kasus, kenapa geng tersebut tidak langsung dibubarkan? Kenapa? Ada apa di balik geng motor itu dan siapa di balik sosok geng-geng motor tersebut? Yang kedua, 8 pelaku yang sudah tertangkap itu tertangkap dalam keadaan hampir bersamaan. Hebat, keren. Tapi kenapa yang 3 ini nggak ketangkap sampai sekarang? Pertanyaan ketiga, di BAP awal ada 3 pelaku lainnya, tapi di BAP selanjutnya itu dihilangkan ya. Kenapa dihilangkan? Orangnya sudah. Pertanyaan keempat, ke-8 pelaku ini kenapa saat ditanya mengenai 3 DPO lainnya itu jawabannya kompak? Dan kenapa 8 pelaku ini diam ketika ditanya mengenai identitas ketiga DPO ini? Ke-8 pelaku ini sudah pasti valid 100% kenal dengan ketiga pelaku lainnya. Tapi apa yang terjadi di balik 8 pelaku ini diam? Apakah memang mereka ya takut untuk buka suara? Karena di balik itu semua ada proses yang tidak pernah diketahui oleh publik. Jadi yang tahu hanya 8 pelaku ini, dan 8 pelaku ini jika mengungkap ke publik maka nyawa mereka juga beresiko. Kalau ada dugaan DPO ini kabur ya, mereka berarti statusnya tersembunyi. Nah, yang disembunyikan benar-benar DPO-nya atau ada hal yang disembunyikan mengenai 3 DPO ini. Saat ingin pembuatan film, keluarga almarhumah dari Vina didatangi oleh oknum. Siapa di balik oknum ini? Dan saat syuting film, Mas Anggi Umbara baru saja ngomong ya di podcastnya RJL5 kalau saat proses syuting juga diganggu oleh oknum. Kenapa oknum tersebut sebegitu takutnya film ini viral, kasus ini terungkap? Apa benar hanya karena 3 DPO ini diduga backingannya orang penting? Atau 3 DPO ini kenapa? Dengan informasi DPO yang sangat jelas, kenapa sampai saat ini DPO sulit dicari? Padahal kasus-kasus besar lainnya, walau ke ujung dunia pasti kena, ya nggak? Kenapa DPO ini benar-benar ada atau justru malah sebaliknya? Bahkan Pak Hotman Paris udah kasih jalan tuh, kalau mau cari DPO ya lewat keluarganya aja. Tapi sampai saat ini nggak ada tuh bisik-bisik tetangga kalau misalkan ada keluarga DPO ini. Gak ada cuy. Bahkan yang satu desa sama mereka bertiga juga nggak ada. Makanya pertanyaan ini, DPO-nya ini ada tapi kabur, ada tapi disembunyikan, atau ada apa di balik ketiga DPO ini? Masalah ini sudah betul-betul complicated, dan ya aku rasa ada beberapa pihak juga yang ceroboh ketika kasus ini viral. Himbauan kepada netizen, sebaiknya kita kawal kasus ini, tetap kompak, tapi sebaiknya juga kita lihat nanti, kita tonton endingnya bagaimana. Apakah rahasia akan terungkap atau kasus ini tetap dijalankan dengan
3 DPO yang mungkin akan tergantikan.